Yang dua di belakang juga Precious. Kalian Precious, semua Precious. Yo. Precious. Hari ini Itu banget ya kedatangan. openingnya ya? Iya dong. Ya penonton tuh yang nanti jadi ada apa ya? Oh gitu ya? Nah ini aku kedatangan peserta Take Me Out 25 tahun. Nggak pernah ikut bro, nggak pernah ikut. Umurnya 24 kan? Iya dong Pak. Yang sama sekali nggak pernah pacaran. Belum pernah pacaran. Status kan? Status belum pernah. Tapi suka manusia. Iya dong. Ya, cuma Masih. memang belum pernah pacaran ya. Belum pernah. Nah, ini semua clickbait lah, ini udah lah. Tolong diperkenalkan namanya siapa dan ngapain di Taiwan. Oke. Iya. Namaku Darren. Jadi aku di Taiwan ini ngambil master degree di Fengsha University di Taichung. Ngambil master ya. Yang ambil master. Sebelumnya berarti udah pernah kuliah ya? Sebelumnya udah pernah kuliah S1 di Surabaya. Terus ada Di master. Petra University Surabaya. Jurusannya perlu nggak nih? Oh, perlu. Dulu apa? Dulu S1 aku di jurusan perhotelan, hotel manajemen di Petra. Terus S2-nya aku jurusan International Business and Trade. Dari jurusannya kalian bisa mengetahui bahwa anak ini kayaknya pintar sekolah ya. Jurusannya sounds like very hard gitu. Nah, Aduh, cuma enggak. walaupun dengan kesuksesannya yang mencapai S2, tapi kadang kita sebagai manusia kan juga ada kelemahannya. Beliau ini tuh 24 tahun nggak pernah pacaran. Kamu tuh paling jelek di dunia bagaimana Bray? Bagaimana Bray? Enggak dong, enggak. Beda kita. Kita memilih untuk menjadi single. Kalau kata orang jomblo itu kan nasib. Yes. Kalau aku lebih ke single karena memiliki prinsip dalam hidup, dan aku memilih single karena memang ya pilihanku, bukan karena nasib gitu. Bukan karena paksaan dari orang ya. Bukan, karena memang kemauan sendiri. Kemauan sendiri untuk lu, oh gua mau single dulu. Betul lah. Emang gak ada keinginan buat coba gitu kayak 1, 2 orang, 3 orang. Kalau coba sih sebenarnya dulu udah pernah nyoba, maksudnya dekat sama cewek ya, pasti kan ya. Mas apa? Dekat sama cewek dong, cewek. Iya, dekat sama cewek. Kan normal. Normal, kirain yang di satu lagi tuh yang udah pulang gue. Kirain udah pulang. Enggak, jadi ceritanya SMA. SMA kan biasa kan anak baru besar gitu kan, baru gede. Jadi nafsunya terhadap cinta-cintaan kan Kamu tinggi tuh nafsunya. cukup tinggi gitu. Tinggi. Saya pengen dekat sama cewek, diperhatikan, terus memperhatikan, terus ngedate kayak gitu-gitu. Pengen lah, pokoknya pengen. Pengen. Jadi waktu SMA itu aku cukup dekat dengan seseorang. Cuman ya kita sebatas HTS gitu, hubungan tanpa status. Jadi mungkin tindakannya dilihat seperti publik, seperti kayak udah orang pacaran gitu. Serasa milik bumi milik berdua gitu. Padahal bumi punya rame-rame ya. Iya, padahal rame-rame. Cuma biasa kan orang-orang awal-awal pacaran gitu, suka kagok ya. Jadi kita menjalani hubungan itu seperti orang pacaran, tapi sebenarnya kita belum ada kayak tembak-menembak gitu. Maksudnya ya hubungan tanpa status lah. Jadi tetap kita juga sempat pergi ke mall nonton berdua kayak gitu. Tapi ya karena dulu itu aku belum terlalu mengenal prinsip mengenai pasangan hidup yang benar. Nah kalau sekarang aku udah tahu sih. Jadi apa prinsip-prinsipnya kayak gitu. Jadi dulu memang dapat pengajaran juga dari gereja, terus juga dapat konseling juga yang bagus dari gereja. Jadi akhirnya kita singkatnya kita memutuskan untuk sama-sama berpisah. Jadi sampai sekarang aku tetap memegang prinsip itu. Maksudnya prinsip single yang berkualitas, sekali pacaran dan langsung menikah. Itu prinsip. Aku halu. Pengen nangis nih. Pengen enak lah ya. Nah, cuma gini. Kayaknya kan pacarnya udah banyak nih ya, pas ya. Itu biar Dika. kalian yang menilai muka aku nih setia banget kalian menilai saya.
Cuma gini, yang aku penasaran gini, Iya. emang teman-temanmu nggak ada yang jodohin atau teman-temanmu kayak, weh dah pacaran lah, lu jangan kayak engkong-engkong lah nggak pacaran gitu. Masa nggak ada yang istilah tuh kayak membujuk lu untuk ke arah sana? Kalau anggapannya kayak macok-macokin gitu Iya, kan. kayak macok-macokin. Macok-macokin tuh banyak lah ya. Apalagi cukup lama aku single dan juga bukan sebuah rahasia juga. Semua orang banyak yang tahu. Surabaya tahu. 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 Bisa dicek di Bisa Instagram. dicek. Bisa dicek juga. Dan banyak macam-macam kayak sih dalam misalkan waktu kuliah di S1, waktu kuliah juga pergumulanku juga sebenarnya sebagian besar cewek. Sebagian besar cewek dan banyak tuh orang-orang yang nanyain, kamu kok nggak sama ini aja, kamu kok nggak sama ini gitu. Tapi ya juga aku tetap memegang prinsip-prinsipku itu ya karena mereka belum mencapai ke kriteria tersebut yang kamu mau. Iya betul. Terus juga waktu di Taiwan pun aku sampai di sini juga sama, dibaca-bacain sama teman sekolah, teman gereja gitu. Tapi ya aku tetap pelan-pelan lah nyarinya, maksudnya nggak terburu-buru gitu. Seperti itu. Kalau masalah seperti ini sebenarnya memang aku setuju sih untuk menjadi single yang berkualitas, jangan karena malu dilihat orang atau apa jadinya terpaksa pacaran dan yang mengakibatkan lu jatuh, bisa aja lu jatuh dalam dosa gitu. Cuma yang aku pengen nanya, kamu ada sharing ke orang tua seperti ini kayak kenapa aku atau mungkin orang tua kayak nanya, dia kok belum ada pacar belum ada ini. Kalau orang tua nanya tuh, apalagi udah umur segini, udah kayak, apalagi terus aku di Taiwan kan, jadi kita setiap kali teleponan sama orang tua pasti ditanya, pasti ada tanya gimana, udah ada yang nyantol belum, gimana, udah ada yang si doi kayak masa risih kan apa ya kayak semi kode-kode gitulah, suruh nyari gitu. Kalau dari orang tua tetap ada, cuman ya kalau dulu kamu ada suka sharing ke orang tua? Kalau dulu sih sharing enggak ya, karena aku lebih tipe orang yang tertutup terhadap cerita ke orang tua. Jadi aku lebih terbukanya ke teman-teman dekat sama pemimpin rohani. Dan kebetulan aku dengan orang tuaku kita di gereja yang sama. Jadi harusnya juga mereka itu tahu gitu pengajaran gereja dan apa yang aku pegang prinsipnya itu kan karena pengajaran gereja juga. Jadi mereka nggak pernah nanya sih kenapa kok sampai sekarang belum pernah pacaran. Cuman ya sampai sekarang ya memang sudah dikode-kode gitu, sudah ayo nyari maksudnya kayak gitulah. Perempuan? Iya dong, perempuan dong. Takutnya nggak jelas nonton kan? Perempuan dong. Perempuan ya? Cari perempuan sih. Kalau ngomongin soal pemimpin rohani, berarti kan lo anak rohani kan? Betul, karena lo kayak pemimpin. Bener kan? Iya, bener ya? Bener. Berarti pemimpin rohani itu tahu semua cerita lo? Atau kalau lo sharing ke dia lo pilih ceritanya? Yang especially yang mana nih? soal ini ya, soal jodoh, soal perempuan. Soal jodoh, ya tahu. Dia tahu semua ya? Kalau yang maksudnya yang cerita dulu masa lalu atau yang sekarang ini? Dari masa lalu sampai sekarang. Kalau yang masa lalu itu pemimpin rohani tahu ya, karena yang konseling tentang hubungan kita ya pemimpin rohani. Kamu dengan dia juga. Jadi kita bertiga, aku, si cewek itu dan pemimpin rohani. Dan memang menurutku justru itu cara yang tepat karena kalau misalkan kita cerita ke orang lain jadinya jatuhnya gosip, terus takutnya orang lain ini tidak punya pandangan yang dan sedewasa itu. Jadi takutnya dia malah cerita ke orang-orang yang aneh-aneh gitu dan akhirnya masalahnya jadi makin ruwet. Jadi aku memilih untuk tetap cerita ke pemimpin rohani karena aku tahu kapasitas pemimpin rohani itu seperti apa, dan juga dia lebih dewasa. Makanya aku lebih milih untuk cerita ke pemimpin rohani. Dan aku kalau bisa sih cuma cerita ke satu pintu doang, cuma pemimpin rohani doang. Jadi kita nggak ada kayak gosip-gosipan. Terus misalkan aku kalau misalkan cerita ke temen doang gitu, nanti takutnya jatuhnya nyampah gitu. Maksudnya aku cerita kejelekan si cewek ini, tapi harusnya kan dia harusnya mendengar perspektif dari si cewek itu juga kan. Nah,
Makanya aku kalau cerita ke pemimpin Roni aja karena dia lebih dewasa, dia juga bisa dengar perspektif dari si cewek. Jadi kita sama-sama imbang lah. Ya, ini aku juga Adil. setuju dengan poin ini ya. Jadi memang kita harus memilih orang untuk bercerita. Betul. Karena misalnya lu cerita dengan sahabat lu, sahabat itu kan mestinya dia bisa memberikan jawaban dengan bijaksana. Misalnya, tapi karena lu sahabat dia, jadinya dia ikut lu untuk menceritakan orang tersebut. Iya, Jadi kayak tidak menemukan jalan keluar yang sebenarnya. betul. Jadi dia hanya memberikan solusi yang hanya ingin kita dengar. Hanya ingin menyenangkan kuping kita. Iya betul, yang hanya ingin menyenangkan hati manusia doang. Tapi akar masalahnya nggak terselesaikan. Betul sekali. Nah, ketika lu sharing sama pemimpin rohani, dia juga kan bertiga nih. Berarti dia itu juga member gereja itu. Kalau dulu, iya. Sekarang Sekarang dia udah di negara lain. pindah apa ya? Udah di sekolah juga pindah di negara Tapi lain. ketika lu memutuskan HTS tersebut, banyak pertimbangan dong yang lu pikirkan. Tentu banyak sih Salah satunya apa? memutuskan HTS tersebut ya. Karena kalau kita ngomongin prinsip seiman, udah pasti orang satu gereja kan. Iya. Apa yang membuat lu meyakinkan bahwa hubungan ini harus gua selesaikan, gua game over? Karena waktu itu kita sama-sama belum dewasa. Terus juga kita mau ke jenjang, kan prinsipnya adalah satu kali pacaran untuk menikah. Ya, goals. Goalsnya itu. Jadi untuk kalian yang pacaran untuk fun, putusin sekarang. Karena Keras banget ya kan? Putusin sekarang. Karena goal pacaran itu pada hakikatnya mempersiapkan diri kita untuk ke pernikahan. Betul sekali. Ini penting banget. Nah, jadi kenapa aku memutuskan untuk kita bisa aja? Ya, pertama karena kita sama-sama belum dewasa. Terus yang kedua, ketika aku ditanya sama pemimpinku, kamu mau menikah umur berapa? Sedangkan posisi di saat itu aku masih SMA. Dan kalau pacaran selama itu, kemungkinan besar putus itu semakin besar gitu. Menurut kamu? Iya, menurut aku. Menurut aku. Dan menurut pakar-pakar juga di luar sana juga, ya memang sih ada yang berhasil pacaran lama. Aku kan tidak menutup kemungkinan, Ya, cuman kan sebagian besar ada yang putus gitu. Ya. Nah, kita kan tugasnya mencegah hal itu terjadi gitu. Jadi kalau menurutku pacaran yang optimal itu 2-3 tahun cukup langsung ke jenjang pernikahan. Nah, jadi kenapa aku mikir untuk memutuskan HTS tersebut ya karena ke jenjang pernikahan kita masih jauh gitu. Dan kita juga sama-sama belum dewasa, akhirnya ya udahlah kita sama-sama mutual kita separate aja, kita temenan dulu gitu, sama-sama mengenal dulu jadi teman kan, biar kita tahu seluk beluknya kayak gimana, dan kita mengenal dia lebih dalam lagi kayak misalnya apakah benar she is the one for me. Pas habis berpisah masih ketemu. Masih ketemu Karena karena satu gereja juga kan? Sebelum dia pindah luar negeri kan? iya satu gereja dan satu SMA. Dulu dia gereja bareng aku karena kita ada ini ibadah khusus anak muda gitu. Dan ibadahnya cukup besar, jadi dia ikut 2 gereja gitu anggapannya. Kamu tuh besar di keluarga Kristen berarti? Kristen. Dari lahir udah Kristen. Prinsip-prinsip itu mulai ada di diri kamu tuh sejak kapan? Prinsip tentang pasangan hidup ya. Kalau pasangan hidup cukup telat ya menurutku ya. Jadi setelah kejadian itu HTS tersebut terus gereja mulai ada nih pengacara-pengacara tentang pasangan hidup, bagaimana cara memilih pasangan hidup yang baik, terus apa saja kriterianya. Nah, jadi mungkin sekitar waktu aku SMA agak akhir-akhir. Jadi pokoknya setelah kejadian itu ya baru mulai paham, oh jadi gini. Prinsip apa sih yang lo pegang? Kayak penasaran deh, gua takutnya jadi single juga gitu. Karena kaum wanita jadi berlimpah nih. Nah ini just kidding. Cuma aku pengen tahu prinsip apa yang kamu pegang dari dirimu sendiri. Ini menurut personal
Ya, your statement berarti ya. ya betul. Jadi menurutku yang pertama pasti sesuai dengan Alkitab lah ya. Misalnya kita kan sebagai orang Kristen ya kita harus cari yang Seiman, sepadan. sepadan. Jadi kalau menurut pandanganku sepadan itu adalah juga termasuk seiman. Karena ya kalau misalnya kita sepadan kita ya sama gitu. Misalnya kalau seiman pun tapi ternyata dia Tidak nggak sepadan. ya kita nggak bisa. Contohnya misalkan secara background pendidikan kita udah S2 nih master, tapi pasangan kita masih lulusan SMP atau SMA, ya itu kan kurang sepadan gitu. Jadi ya memang kita tidak menutup kemungkinan gitu Iya. terjadi cinta, ya kan siapa tahu. Cuma kan harapannya kriterianya kita adalah sepadan. Maksudnya lulusan S1 ya sama-sama S1 gitu. Terus juga ekonomi middle sama ekonomi middle tanya Apa itu? Tapi nantinya kalau dapat yang lain kan ya kehendak Tuhan berarti. kehendak Tuhan, tetap ikut kehendak Tuhan. Cuma kalau ngomongin seiman, ini udah pasti kan nih apa ada hakikatnya harus seiman. Betul. Tapi biasanya ada orang dengan ya mungkin dengan alasannya dia, oh karena ini orangnya baik, mau temenin aku ke gereja, pokoknya aku mau apa dia temenin, dia tuh nggak pernah nolak, tapi memang dia seiman. Tidak seiman. Dia seiman menurutmu gimana? Ini sekali lagi pandangan menurut Darren ya. Ini ada pengalaman pribadi atau gimana? Oh saya enggak, Oh, saya enggak. saya sering mendengarkan gitu cerita ya. orang Cerita orang. yang tidak mau disebut namanya, cuma ya pokoknya suka tukar pikiran. Oke. Dan memang aku sangat menyetujui poin yang seiman sih. Karena itu ada starting pointnya gitu. Betul. Kalau starting pointnya aja udah salah, ya mohon maaf ya ke depannya mungkin salah juga mungkin ya. Tapi memang aku setuju untuk seiman. Menurutmu gimana kalau kasus kayak gini? Kalau ada kasus yang pasangannya masih belum seiman, cuma temenin doang, misalnya gereja ikut, terus nggak berbuat baik gitu kan. Ya pokoknya care. seperti manusia pada umumnya, kalau baik kan itu semua orang baik dong. Nggak mungkin gua di depan lu gua mau bunuh, nggak mungkin. Cuma pada hakikatnya ya baik lah, terus terus orangnya baik, saya orang tua segala macam, cuma memang tidak seiman gitu menurut. Tapi mereka saling suka nih ceritanya. Saya suka dan sudah pacaran gitu. Oh sudah pacaran? Karena biasanya agama itu selalu nomor 2. Oh gitu. Yang penting cinta. Cinta nomor 1 ya? Bener gak sih? Waduh. Karena ini itu bener pandangan dunia kali ya? pandangan dunia ini Okay. kasus-kasus yang sering aku dengar memang seperti itu, karena memang cinta yang selalu duluan, baru habis cinta yang udah digas baru mikir agama. Kita Biasanya malah cinta terus hamil duluan baru ini. wah ini mungkin kasusnya Darren yang lain Waduh. kayaknya. Bukan saya. Bukan saya juga. Bukan saya. Tapi memang case-nya seperti itu. Menurutmu Okay. gimana? Pandanganmu ya? Kalau menurut pandanganku ya, ketika kita jatuh cinta dengan orang dengan agama yang berbeda atau iman yang berbeda, menurutku itu it's okay, tapi kita jangan sampai pacaran sama dia. Jadi kita harus menginjili dia sampai dia benar-benar Siap. ikut Tuhan sepenuhnya dan bukan karena kita. Jadi Ya. ikut Tuhan tapi ya karena pasanganku Kristen, jadi aku mau nggak mau ikut. Nah itu udah cukup salah menurutku. Ya. Jadi jangan sampai dia itu ikut Tuhan karena kita ataupun pasangan gitu maksudnya. Jadi benar-benar dia ikut Tuhan karena tulus ingin ikut Tuhan. Nah baru setelah dia ikut Tuhan sepenuhnya dengan sepenuh hati, baru kita pacaran. Ya, ini Jadi penginjilan dengan pacaran itu harus dilakukan terpisah Bisa. sebaiknya. Nah, cuman memang ada beberapa case di luar sana yang bisa berbarengan. Cuman kan kita manusia, ya kan? Siapa tahu kita lemah dan malah mengikuti arus. Gitu. Iya, iya. Memang kita diciptakan untuk jadi seperti ikan salmon yang melawan arus kan. Nah, ikan salmon tuh yang warnanya apa ya? yang oranye. Oranye. Ya. Saya makannya ikan lele. Lele. Ya. Oke. Nah itu kita harus melawan arus dan ya memang sih kita tidak ingin keikut dunia kan, malah justru kita harus membawa dunia ke Kristus ya. Karena kita ada we are church. Iya betul sekali. Betul ya. Ya betul. Tapi aku setuju sih ya, jangan, jadi intinya jangan terburu-buru pacaran ya. Betul Kalau sekali. bisa
lihat dari kemurniannya dia. Kalau memang dia mau ikut kamu karena dia udah kenal Tuhan segala macam, udah decided untuk dibaptis segala macam, Iya. baru pacaran. Betul. Itu menurut kita lebih aman Betul. untuk menghindari hal-hal yang tidak kamu Ya. expect. Ya, jadi ke belakangnya juga lebih enak gitu. Kebakaran lebih enak karena udah Lebih starting smooth lah. point-nya udah sama. Ya, betul. Ini peristiwa yang pertama kan. Soalnya Sepadan. aku dengar ada Darren ini single tapi 30 prinsip ya. Aduh, kebanyakan dong. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Oke, prinsip yang kedua. Oke, yang kedua itu mungkin dia memiliki komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita ciptakan sekarang ini kan untuk melayani Tuhan. Nah, punya komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan itu nggak gampang. Kita mungkin jatuh bangun ini segala macam, tapi ketika dia punya komitmen, ketika dia jatuh, dia akan kembali lagi untuk menjalankan komitmen tersebut. Nah, sedangkan kalau misalnya kita dalam pasangan, dari pasangan hidup gitu ceritanya, ketika dia udah serius sama Tuhan, ya serius sama Tuhan aja dia seriusin, maksudnya Iya. yang nggak kelihatan pun dia seriusin, apalagi Yes. sama yang kelihatan. Wih, Sweet banget ya. waduh, jadi pintar semua nih kelompok, bener-bener. Kalau lu Betul bisa, kan? kalau bisa serius sama orang yang menciptakan dunia kita sama Tuhan, Betul. gimana dia serius sama pasangan? Pacar banget. Ya seperti itu ya. Kalau komitmen, terus juga dia punya visi yang jelas dalam hidup. Yang ketiga, punya visi yang jelas dalam hidup, sehingga dia itu bukan tipe-tipe yang ngeflow gitu. Maksudnya aku punya goals yang jelas, tujuanku jelas, visiku jelas, dan visinya juga nggak jauh-jauh dari kembali lagi untuk menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan. Jadi tetap visinya mungkin dalam dunia bisnis atau Ya. dalam dunia pendidikan atau dalam Betul. kerjaan, Terserah dia apa ya. serah dia. Yang penting tetap mengikuti poin-poin yang menyenangkan hati Tuhan. Maksudnya tetap jujur, berintegritas, terus Ya, ya, itu segala macam. berintegritas juga ya. Ya, Prinsip yang kedua, itu yang tadi ketiga. waduh, udah ketiga ya? Iya. Integritas yang ketiga. Yang kedua kan tadi punya komitmen, Punya komitmen, yang menyenangkan hati Tuhan. Oke. Yang ketiga itu dia punya visi dalam hidup. fisiknya itu. Visi dalam hidup. Maksudnya bukan pasangan yang go with the flow ya. Iya, aku nggak suka kalau cuma ngeflow doang. Kayak ya, ayo nanti makan, ya nanti diet lah. Yuk pergi yuk, ya nanti diet lah. Aduh, kayak nggak punya something dalam hidup gitu. Maksudnya lo harus punya goals yang jelas gitu. Maksudnya hari ini yang kamu mau ngapain? Sekarang mau belanja kek, mau istirahat kek, lo ada goalsnya. Dan aku lebih suka yang terplanning. Tapi kan ada beberapa yang memang pengaruh umur nggak sih? Kalau soal visi itu. Semakin dia muda, makin nggak punya visi gitu. Bukan yang apa yang mungkin karena dia masih muda jadi visinya tuh belum tua, Belum jelas. belum jelas. Oh, kalau menurutku sih memang ketika awal-awal, misalnya ketika mereka masih remaja mungkin ya, mereka pengennya main atau apa. Tapi ya sebisa mungkin ketika kita udah beranjak dewasa, kita harus punya goals yang jelas tadi itu, maksudnya visi yang jelas. Karena kan kita mau nyarinya pasangan hidup, bukan Iya. bermain-main. Gitu. Pasangan hidup kan juga bukan main-main, kita pengennya serius. Gitu. Nah, sedangkan kalau remaja kan fokusnya mungkin lebih ke main-mainnya. Sedangkan kita sudah beranjak dewasa, kita pengennya yang serius-seriusnya gitu. Jadi makanya kalau pacaran ya harus dewasa dulu juga, baru bisa pacaran seperti itu. Prinsip yang ke-39. 39. Prinsip keempat ya? Banyak banget dari 39. Prinsip keempat. Keempat ya. Keempat apa nih? Kalau keempat tadi aku lebih suka yang, kalau dari menurutku ya, Ya, ini menurut Darren ya, menurut aku ya, bukan menurut sampai-sampai kita ya, menurut Darren ya. Menurut Darren. menurut aku cari orang yang dia itu tanggung jawab, jujur dan berintegritas. Tadi aku udah sempat singgung. Tanggung jawab kenapa? Bukan karena hamil terus baru tanggung jawab ya, bukan ya? Betul. Bukan. Kalau Rivo, Loh, bukan. salah. Oh, nyebut nama. Oh, maaf. Boleh nyebut nama. Saya cuma baca, benar aku Rivo, maaf. Aduh. Aduh. Bukan dia. Bukan dia. Dia orang yang jujur, integritas dan tanggung jawab. Kalau Rivo orang yang jujur, kita sama tanggung jawab. Bagus. Apa? Tanggung jawab. Maksudnya ketika dia dikasih tanggung jawab hal-hal kecil, dia bisa melakukannya.
nanti kedepannya dia itu ketika dia dipercaya hal-hal besar dia pasti bisa melakukannya. Mampu melakukan. Betul. Jadi ketika kita udah lihat nih orang misalkan ada yang deketin kita, terus dia dikasih hal-hal kecil yang simple aja dia nggak bisa, ya gimana dia mau menghandle hidup Yang kita. besar. Yes. Jadi sama dia ketika dia juga udah membereskan diri sendiri belum nih, udah jadi pribadi yang utuh belum nih, baru dia bisa take care orang lain dong. Masa ngurus diri sendiri aja belum bisa, mau take care orang lain, malah jadi sama-sama anjlok gitu. Nah, jadi poin keempat lebih ke situ sih. Jadi dia tanggung jawab, jujur, integritas, dan dia jadi pribadi yang utuh. Kenapa harus integritas? Integritas itu penting banget sih menurutku, karena ketika kita udah sama-sama nggak jujur satu sama lain, terus misalkan udah bermain-main yang aneh-aneh, misalnya korupsi kayak, atau udah ada orang ketiga kayak, nah itu udah merusak hubungan banget sih. Karena pentingnya komunikasi dalam hubungan itu menurutku sangat penting banget. Ketika kita komunikasi juga harus jujur, terbuka dengan pasangan, itu penting banget karena kita kan pribadi yang menjadi satu kan, disatukan dalam Tuhan. Jadi ya kita harus saling terbuka dong, nggak boleh ada yang tutup-tutupi, termasuk masa lalu kita. Jadi makanya aku nggak masalah sharing masa laluku dengan kalian-kalian semua, karena you are Precious. Masa lalu justru harus diceritain ke pasangan nggak sih? betul, Karena supaya dia tahu siapa kita ya. betul banget. Jadi dia nggak kaget gitu, misalnya kayak udah menikah, ternyata dulunya gini, dan aku nggak bisa terima itu, kan sudah telat gitu. Udah jadi diberkati dalam Tuhan, dipersatukan, maka tidak dapat dipisahkan kembali. Makanya semuanya itu harus dikelirkan dulu semenjak Sejelas-jelasnya gitu. Iya, semenjak masa PDKT. Nah kalau untuk orang yang baru putus nih, aku suka banget dengan motto healing first and then relationship. Setuju Ya, apa enggak? setuju. Kenapa? Karena memang tidak ditutup kemungkinan kita melakukan kesalahan dan akhirnya jatuh cinta kepada orang yang bukan jodoh kita misalkan ya. Terus akhirnya Indian mereka putus nih. Dan menurutku perlu healing atau periode waktu tertentu, beberapa jangka waktu tertentu untuk kamu tuh healing, benar-benar pulih, jadi pribadi yang utuh dulu, baru kamu mencari orang lain. Jangan jadikan orang lain ini sebagai pelarian gitu. Makanya perlu waktu untuk healing. Karena biasa healingnya itu gini. Oh, gue harus cari orang lain dulu supaya dia bisa healingin gue. Gitu. Nah, Salah ya? Itu salah banget. Salah banget. Nanti jadinya misalkan nih cowok sama cewek, ceweknya memutuskan untuk berpisah kan, ceweknya langsung cari cowok lain buat jadi pelarian biar katanya pengen biar cepat move on bro. Biar cepat move on. Nah, tapi jatuhnya nanti si cowok yang baru ini jatuhnya kasihan karena berusaha menggiling si cewek ini untuk biar move on, ayo move on, dan akhirnya nanti capek sebelah nih. Nah, sedangkan dalam hubungan kan kita harus give and take gitu. Ada yang diberi, ada yang dikasih, dan ya kayak gitu. Jadi kita juga menerima dan memberi sama-sama. Ada yang diberi, ada yang bukan cuma memberi doang ya. Iya. Kalau dari satu sisi memberi doang, kasihan dong. Kasihan si Nanti yang dia, beri itu. iya, nanti dia tidak ada yang mengasihi dia capek juga dan akhirnya kalian putus lagi. Nah kalau ada yang nih setelah mendengar cerita kamu nih, ada yang bilang, weh ya dasar lu pria single 25 tahun lu kagak laku-laku, responnya gimana? Responku sih cuma simpel ya. Ini cuma simpel. Cuma simpel. Jadi orang dengan Aku pakai perumpamaan seperti ini. Motor ataupun mobil second cepat laku apa enggak? cepat. Sedangkan kalau mobil yang mahal seperti Lamborghini, Porsche, Maserati, lakunya lebih lama nggak? Karena aku sultan, aku jawab laku. Tapi kalau bukan sultan pasti bilang lama. Lama kan? Lebih butuh jangka waktunya lebih panjang daripada Yang panjang untuk yang mendapatkan. second ataupun yang ya mobil-mobil standar lah biasa gitu. Bahkan mereka yang mobil mewah lebih lama kan jangka waktunya untuk laku. Nah, sama seperti itu ketika kita punya kualitas yang baik, kualitas yang benar-benar tinggi seperti mobil-mobil mewah. Nah, itu juga
jawabannya pasti lebih membutuhkan waktu untuk lakunya. Yes. Nah, kayak gitu. Jadi Perumpamaannya. untuk kalian semua yang memang ada yang sama kayak dia ataupun tidak, yang terpenting adalah menjadi single itu bukan suatu hal yang malu atau yang jijik. Betul banget. Tapi kalian harus melihat ke depannya juga, vision. Karena di sini kita berbicara vision. Kalau kamu melihat single itu cuma sebagai masalah keseharian apa keduniawian, kamu salah. Karena single itu sekali lagi kita pacaran goalsnya untuk menikah. Betul banget. Dan dari semua itu Jesus be the center of it all. Di Yes. tengah-tengah semua. Betul banget. Bangga gue buat sama lo. Gue juga bangga sama lo. Nggak pengen ikut teknik out gitu. Mending aku fokusnya mencari diri sendiri. Maksudnya lewat pandanganku sendiri, bukan ditentukan oleh program acara ataupun lewat orang lain. Jadi aku benar-benar menilai dari pandanganku sendiri. Karena kan nanti yang menjalani adalah diriku sendiri, bukan dari kepinginnya orang lain atau orang tua di jodoh-jodoh itu. Ini dari penonton dari 6.500 yang komen, ada satu orang yang komen, Waduh, di lingkungan gereja kita nggak ada yang menarik ya. belum sampai udah ada yang komen ya. Udah ada komen. Udah tidak perlu dijawab. Nggak perlu Tapi kamu ada ayat nggak buat mereka? Misalnya ada ayat nggak? Kalau ayat mungkin ada ambil dari Alkitab bahwa segala sesuatu itu ada waktunya dan ada masanya. Jadi mungkin dari sebagian dari kita ada yang single, jomblo beberapa tahun, maksudnya single beberapa tahun, itu yang gak usah khawatir Nggak karena sedih. ya karena segala sesuatu itu ada waktunya dan ada masanya, dan percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan segala sesuatu itu tepat pada waktunya dan Yes. indah. Karena kita percaya bahwa Bapa kita memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita di awal-awal di penciptaan Adam dan Hawa juga begitu. Adam kasihan nih seorang diri, gua kasih Hawa. Yo. Gimana kalian yang single? Nah, gitu. Jadi lebih baik mengupgrade diri sendiri daripada terus merasa lu nggak laku lah. Betul. Ini penting banget. Jadi kita harus menjadikan diri kita tuh berkualitas lebih dahulu. Kualitas. Baru ketika kita nanti dapat jodoh kita atau pasangan kita, nah kita sudah sama-sama siap gitu. Karena kita udah menyiapkan diri terlebih dahulu. Sama seperti Adam diciptakan kan dia juga butuh waktu untuk diciptakan Hawa. Ya. Nggak sama-sama langsung diciptakan kan? Gitu. Luar biasa banget. Thank you buat sahabat kita Darren yang udah hadir di Your Precious Talk. Sekali lagi aku minta please jangan di-subscribe, di-share aja ke teman-teman kalian. Siapa tahu video kita, bukan siapa tahu sih, pasti memberkati orang yang di luar sana. Amin. Thank you banget buat Darren. Thank you juga bro udah invite. Udah invite ya, Ya, udah thank dikasih you. makan, Thank minum you. segala macam. Aduh. Aduh, ngomongin gak enak sih. Tapi thank you banget udah hadir dan ditunggu untuk tamu-tamu, sahabat-sahabat kita yang spesial yang pastinya cuma ada di Your Precious. Yo, iya benar. Your Precious bro. Thank you. Thank you banget ya. Jomblo lu, jomblo. Single bro. Single.